Podcast. Nggak cuman perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Hai Lidaners, kembali lagi dengan Erlin di sini. Di bulan ini kita bakal ngomongin tentang tema olahraga. Nah, khusus di minggu ini kita bakal ngomongin tentang tenis meja. Nah, Dainin Podcast udah ngundang dua narasumber nih yang suka banget sama tenis meja. Kenalin ada Ko Albert sama Ko Juan. Hai. Boleh Ko Albert sama Ko Juan perkenalkan diri dulu dan mulai kapan nih main tenis meja? Ya, saya Albert. Saya main tenis meja dari SD sebenarnya. SD itu juga gara-garanya karena di rumah itu ada meja pingpong. Papa mama saya suka main dan anak-anaknya diajak main pingpong. Hampir tiap minggu kami main pingpong. Dan dari situlah saya jadi suka dengan pingpong. Karena pingpong itu bukan hanya sebatas olahraga, tapi ini olahraga permainan. Olahraga permainan tuh yang ya kalau kita sudah menikmati permainan itu ya kita akan melakukannya terus. Jadi seru gitu ya. Apalagi kalau kalah penasaran. Wah, jadi Harus menang ya. Harus menang. Belajar lagi. Kompetitif gitu ya, jadi kompetitif. Oke. Betul. Kalau Ko Juan? Ya, saya Juan. Saya suka tenis meja atau pingpong itu sejak SD juga, sejak kelas 4. Karena keluarga itu punya meja, jadi setelah ada meja hampir setiap hari ya, setiap hari pengen main. Jadi ke sekolah, pulang pengen cepat-cepat pulang loh. Buat apa? Buat main pingpong. Jadi saya suka main pingpong sejak SD, khususnya kelas 4 mulainya itu. Wah, Memang oke. pingpong itu bikin penasaran ya. Betul. Ya, apalagi kalau aduh ini kayaknya saya bisa menang tapi kalah terus gitu. Iya. Wah, itu Latihan bikin lagi, Latihan lagi. supaya Oke, bisa oke. menang. Gitu. Oke, nah pernah kepikiran nggak buat jadi profesional nih, atlet gitu, atlet pingpong? Dulu sebenarnya saya sempat berpikir begitu. Soalnya saya kan bisa ini dari SD. Dulu di SD itu ada pertandingan pingpong dan saya itu termasuk yang bisa. Tapi saya kalah, ada yang lebih jago lagi dari saya. Nah, setelah pertandingan itu teman-teman SD itu mengajak saya untuk ayo kita les. Kamu kan udah bisa, kamu akan lebih jago dengan les. Oke, saya tuh sudah senang tuh. Karena kalau les rame-rame dengan teman-teman kan akan enak ya. Seru ya. Terus ketika saya ngomong dengan papa saya, Pi, aku mau les pingpong dong supaya bisa lebih jago. Papa saya bilang apa? Papa saya bilang, loh kamu kan udah bisa, ngapain les lagi? Aduh. Akhirnya dari situ, aduh ya sudahlah. Dan ternyata memang setelah sekian tahun teman-teman saya yang les itu, mereka akhirnya jauh lebih hebat permainannya dari saya yang otodidak. Gitu. Oh, Ya, karena akhirnya mimpi itu ya sudah, hanya mimpi saja gitu, jadi profesional gitu. oh ya, karena kalau yang les tuh istilahnya dilatih oleh profesional lah ya, jadi betul, lebih betul. pelatih khusus Ya, gitu. pelatih Cara khusus. mukul yang benarnya bagaimana ya beda dengan otodidak lah gitu. Kalau Ko Juan? Udah cukup. Kalau saya sih nggak pernah, cuman memang suka ikut-ikut pertandingan. Jadi ketika SD ada lomba-lomba, setelah mulai latihan suka ikut-ikut sampai SMA, bahkan sampai di kampus juga suka ikut-ikut pertandingan gitu. Wih, ke pertandingan pernah menang di pertandingan apa gitu? Oh, yang paling berkesan itu Yang ketika masih kuliah ya di kampus. Ada pertandingan 2 kali ikut di 2 tahun yang berbeda, itu menang, puji Tuhan juara 1. Wih, hebat. Tapi nggak main tunggal ya, main double sama rekan, jadi kita menang gitu. Wih, skalanya gimana nih skala Itu waktu pertandingannya? itu antar sekolah tinggi teologi di Jawa Barat. Wih, Iya, se-Jawa antar Barat. STT se-Jawa Barat gitu. Mantap. Oke, kalau Albert pernah? Saya belum. Oh, belum. Ya paling pertandingannya antar gereja, pertandingannya antar ya yang lebih kecil lah gitu. Oke. Nah, untuk skala 1 sampai 10 nih, seberapa jago sih? Wah, ini pertanyaan menarik Nih. ini. Ini Menarik harus, ini. harus Pak Juan dulu yang soalnya pernah juara nih. Oh Enggak, iya. enggak. Tadi kan dia pernah juara nih. Ini bener juara. Ya, pertanyaan ini menarik ya. Nanti kalau kita jawab tinggi, ntar dibilang sombong. Ya, Terus kalau kita jawabnya rendah, nanti bilang nggak bisa main. Ya, kalau saya sih bisa, kalau boleh mengukur ya, saya mungkin 7 ya, 7 bisa 7 lah ya, 7 Oke. di angka Nah, 7.
Kalau Pak Juan di 7, nah saya di bawah sedikit lah. Wah, merendah ini rendah hati banget ini. Oke. Berapa kok Di enam, tadi? di enam. Oh, di 6. Ya, ya. Di 6. Oke. Karena kalau main saya seringnya kalah gitu. Nah, ada jurus andalan gak nih di kalau main pingpong nih? Jurus andalannya apa nih? Kalau saya sih ngelihatnya servis itu sesuatu yang sangat penting ya. Oke. Kalau servisnya bagus, itu kan biasanya susah dikembalikan. Nah itu langsung dapat poin tuh. Jadi bagi saya secara pribadi, servis itu sesuatu yang sangat penting. Selain defense, selain smash, itu servis bagi saya sesuatu yang sangat penting. Itu kalau saya. Nggak tahu kalau buat. Sama sih, servis. Dan kalau double itu lebih menarik lagi. Karena double itu kita harus ada penempatan bola yang pas lah gitu. Betul. Kan kalau double itu kan gantian mukulnya kan. Iya. Nah, itu kalau menempatkan bolanya pas itu akhirnya bola bisa poinnya kita dapat. Iya, betul. Oke. Tunggu, sebelum kita ngomongin lebih lanjut ini, mungkin ada yang bingung, ada servis, ada double gitu ya. Mungkin pertama kita jelasin dulu gimana sih peraturan di tenis meja. Peraturan mungkin ada double, ada tunggal gitu ya. Terus mulainya dari apa, terus scoringnya begitu. Ya, kalau sekarang tenis meja itu kan 5 set ya. Iya, betul. Satu set itu sampai sekarang 11. 11. Ya, 11. Dua servis Dua servis pindah bola. pindah. Terus Sebelumnya kalau nggak salah 21 ya. Ya, Jadi itu setiap 5 orang servis. 5 servis. Ya. Ya, sekarang aturan terbaru. Ya. Betul. Nah, terus kalau main double itu kita main berdua. Ya. Nanti mukulnya bergantian. Ya. Oh, Tidak bisa saya terus. Jadi habis saya mukul, lawan mukul mengembalikan, yang Partner mengembalikan lagi. berikutnya harus partner. Iya. oh betul, jadi betul. ganti-gantian. Iya, Iya, betul. Oke. Skornya berapa tadi? 11. 11. 5 Tapi set. 5 kali ya, 5 5 set. set Oke. dan 2 servis. Dua Ya. servis. Setelah itu pindah lagi. Mau kita dapat terus kalau kita dapat poin ya nanti servis pindah lagi Ya. gitu. Oh, oke. Nah, buat sekarang berarti rutin ya. Rutin. Sekarang rutin. Ya. Sekarang rutin. Di mana nih biasa Kalau mainnya? sekarang mainnya di gereja ya. Di gereja. Di gereja Setrasari ya. Iya, betul. Gereja Setrasari. Oke. Kenapa nih, kok main di Gereja Setrasari? Karena memang pertama dari jemaatnya tuh ada yang suka pingpong. Dan ya waktu itu kita coba perjuangkan bagaimana kita bisa bikin satu komunitas yang bisa dibangun di gereja. Ya salah satunya pingpong ya, karena saya pikir kan namanya gereja kan bukan hanya orang ya ibadah saja, tapi harus ada hal-hal lain yang bisa menunjang ibadah itu. Betul. Seperti komunitas. Betul. Nah, komunitas ini bisa dibentuk salah satunya dengan olahraga. Yes. Dan kalau olahraga ini banyak peminatnya seperti pingpong, kita bisa bangun itu. Nah, kebetulan juga kalau di gereja Setrasari itu meja pingpongnya juga ada 3. Jadi ketika tiap minggu kita main, orang tidak rebutan. Ya, betul. Itu enaknya. Dan ada mesinnya juga. Ada yang sumbangkan untuk mesin. Jadi kita bisa pemanasan. Pemanasan. Ya. Oke. Ada cerita-cerita nggak dari yang ada di waktu Koko main nih di komunitas ini? Sebenarnya gini. Jadi kalau komunitas itu kan enaknya pertama itu pertemanan ya. Ketika kita ke gereja itu kan tadinya cuman ya tahu doang gitu ya. Tapi ketika kita main pingpong itu kan mau ekstrovert, mau introvert, mau banyak ngomong, mau enggak, ya pokoknya kan kita main bersama kan. Dan kalau sudah main bersama kan ya pasti ada kalah, ada menang, ada kesel, ada senang gitu ya. Ya namanya permainan ya. Nah, dari situ kan akhirnya kita lebih saling kenal gitu. Saling kenal satu dengan yang lain, bisa saling ngobrol gitu. Ya, pertama memang pertemanan yang bisa dibangun di situ. Dan yang kedua bukan hanya pertemanan, tapi kita bisa ngobrol hal-hal yang di luar itu. Karena biasanya kita main mungkin sekitar 1 jam atau sampai 2 jam lah paling lama. Ya. Setelah itu kan ketika kita cooling down, di situ kan kita duduk terus ya kita ngobrol dengan sharing. Betul. Dari sharing-sharing itu kan kita lebih bisa ya semakin mengenal dan ya saling membangun itu ada di situ. Saling mendoakan ketika ada masalah, yaitu bisa dibangun di situ. Justru jadi melalui
permainan pingpong ini jadi satu media untuk berkomunitas Iya, gitu ya, saling membangun membangun komunitas. satu Betul, sama betul, lain. betul. Karena kalau nggak ada sesuatu yang mempersatukan kan susah ya. Iya. Tapi kalau pingpong kan jadi kita kayak dipersatukan gitu, diikat dalam Iya. satu. Jadi dengan tidak sengaja mengenal satu sama lain begitu Oh iya, ya melalui betul, sini. pasti. Oke. Apalagi kalau main double ya. Wah, Dengan partneran iya, kan pasti. biasanya kita mau pakai strategi apa nih? Ya, Gimana nih bisa menang nih gitu. Itu ada seru banget. trust dan Betul, ada betul. ya saling ayo ya Iya. saling menyemangati. Betul. Apalagi kalau kita lagi ketinggalan ya. Wah. Bagaimana harus Makin- menang nih? Ya, Iya. betul. Oke. Nah, kalau buat para old diners nih yang mungkin setelah ngedengerin cerita Koko jadi tertarik nih mau jadi ikut pingpong nih mungkin di Setrasari. Buat pemula ada nggak sih peralatan yang harus dibeli atau yang disiapkan gitu? Ya sebenarnya sih nggak banyak ya Iya. ajuannya. Peralatan ini ya kalau kita lihat di sini ini bats ya. Iya. Ini betul. bats, ini pingpong. Biasanya kalau pingpong sih bolanya itu sudah disediakan di gereja. Iya, betul. Nah, hanya memang bats itu perlu beli sendiri sih. Iya. Sebenarnya di gereja juga ada. Ada tapi disiapkan yang standar ya. Betul. Iya. Cuman lebih bagus kalau memang mau benar-benar latihan dan ya pengen maju terus punya sendiri. Betul. Karena masing-masing batch itu kan ada beratnya sendiri, ada. Jadi kalau kita ganti batch itu tangan kita nanti adaptasinya akan Iya, lebih lama. agak sulit lagi Agak ya. sulit Iya. lagi. Kalau kita udah terbiasa dengan punya kita sendiri itu lebih enak, Ya. lebih gampang Betul. untuk adaptasinya. Peralatannya cuma ini aja, Iya, batch betul. dengan bola. Kalau sepatu atau baju gitu nggak? Nggak. Bebas ya? Bebas. Oke. Nah, berarti kalau menurut Koko nih, olahraga pingpong ini tuh termasuk yang berat nggak sih? Atau apakah ada sering ada cedera kah atau? Ya pasti sih bukan hampir ya, semua olahraga kan yang namanya ketika kita mau olahraga yang penting itu adalah pemanasan ya. Jadi kalau nggak pemanasan ya rentan untuk cedera. Tapi kalau sejauh ini pingpong rasanya ya pasti ada, tetapi akan sangat jarang. Menurut saya secara pribadi ya, saya nggak tahu gimana kalau Pak Albert, karena sejauh saya main ya oke aja sih. Paling ya kalau tidak pemanasan ya tangan ini ya karena terus pegal. Kalau nggak pemanasan ya pasti tangan sih sama badan kalau nggak terbiasa. Jadi kalau untuk step pertama ya pemanasan itu sesuatu yang penting untuk setiap atlet itu, apalagi khususnya di pingpong tenis meja. Terus kalau masih awal ya jangan langsung yang berat-berat ya, langsung nyemes terus ya, latihan dasar dulu lah ya. Kalau saya sih seperti itu. Nah, kalau saya sendiri yang menarik sebenarnya kalau dari pingpong ini bukan hanya sekedar tentang olahraga, happy, tetapi saya membaca beberapa artikel dan membuat saya semakin senang dengan tenis meja itu punya manfaat yang luar biasa. Mengasah akan otak-otak kita, otot-ototnya, jadi refleks kita itu, jadi fungsi otak itu bekerja dengan luar biasa sebagaimana mestinya. Saya nggak tahu dengan Pak Albert gimana. Jadi banyak hal ya di dalam tubuh kita itu sangat baik ketika kita berolahraga tenis meja. Gitu. Memang kalau kita melihat olahraga permainan, nah ini kan ada beberapa seperti tenis lapangan, bulu tangkis, kemudian ini tenis meja. Kalau yang saya rasakan, kebetulan saya juga tenis lapang pernah dulu, tapi sekarang udah jarang. Tenis lapang tuh tenaganya ya mungkin bisa dibilang besar ya. Iya, sangat besar. Kita mengayunkan raketnya pun berat gitu ya. Bolanya juga juga berat gitu. Dan kalau kita lihat berita, orang abis main tenis lapang ada tuh yang kena jantung lah. Ada itu jauh lebih banyak. Sama juga dengan bulu tangkis. Ada teman saya dulu yang dia habis bulu tangkis, habis itu dia pingsan, habis itu nggak ada. Ada pernah gitu. Dan memang kalau tenis meja itu tenaga yang dikeluarkan relatif sedikit di dalam setiap kali pukulannya ya. Betul. Cuman memang walaupun sedikit, tetapi yang tadi Pak Juan bilang itu kita tetap memerlukan kecermatan dan ketelitian untuk mengembalikan dengan tepat. Betul. Gitu. Refleksnya itu harus cepat. Ya, butuh refleks. Butuh strategi. Gitu. Kelihatan ringan sih, tapi ada strategi dan kalau kita udah main tuh kan nggak kerasa. Itu keringat itu tetap banyak keringat gitu. Betul. Jadi ya olahraga yang tidak berat tetapi
ya tadi, banyak manfaat. Banyak Banyak manfaat. manfaatnya. Ya. Jadi selain mengolah tubuh, Iya. mengasah otak juga Ya, gitu refleks ya. juga. Refleks juga. Ya, kan kalau tiba-tiba bola datang kan kita harus Iya, langsung harus siap. cepat itu, siap. Cepat. Oh, Cepat iya. mengembalikan. Ini mau kemana nih? Mau ke kiri, mau ke kanan, Iya. mau di smash atau mau bertahan. Nah, itu perlu itu. Oke. Dan apa ya yang menarik dari main tenis meja itu kalau misalnya kita bisa tertawa lepas ya. Misalnya bola tinggi dan harusnya ya di smash harusnya masuk tapi tiba-tiba out atau nyangkut dan kita bisa tertawa lepas di situ. Kita mengekspresikan diri tuh benar-benar lepas gitu kalau main pingpong. Bagi saya secara pribadi bisa tertawa bagi dan saya, bisa teriak. Betul, bisa tertawa, bisa teriak, ya. terus kadang-kadang bisa kesal juga. Kenapa? Iya. Kalau misalnya kita bola bisa dikembalikan tapi nyangkut di net terus aduh. Ya. Jadi pokoknya ekspresi banget itu Ekspresi, kalau saya ya. secara pribadi. Iya. Dan saya lihat beberapa rekan-rekan juga seperti itu. Ya. Ketika bola itu harusnya masuk tetapi ketika nyangkut atau out, Ya. pokoknya ekspresi itu keluar semua gitu. Dan kita bisa lihat dalam tanda kutip ya gimana kepribadian seseorang. Oh ternyata begini ya, dia bisa lepas juga. Iya. Lepas Diam-diam tapi ketika bola itu nyangkut dia dan ekspresi berbeda-beda setiap orang. Bagi saya secara pribadi itu yang sesuatu yang menarik bagi saya, menyenangkan banget. Jadi gitu. mengenal Lepas. sisinya Iya, tidak dikenali ini ya. Ada Iya, beban yang begitu berat benar-benar. ketika main kita bisa tumpahkan dalam tanda kutip ya. Betul. Kita bisa Lepasin lepaskan itu. di situ Iya. gitu. Kita smash. Wah, itu. Jadi bukan setelah bermain tuh bukan hanya berkeringat tapi Iya, kayaknya agak betul. plong gitu loh. Nah, Wah. betul. Itu kalau saya secara Kayaknya pribadi. ada beban yang lepas. Betul gitu. sekali, betul. Setelah Cocok. teriak gitu. Cocok banget nih ya, berarti buat all leaders yang mau melepas stres gitu ya, main pingpong. melepas stres. Betul. Asal ngerti ya, maksudnya Ya. ketika gimana harus mengambil bola, mengembalikan bola, terus aduh itu. Ya, betul. Oke. Nah, buat Ko Juan nih ngikutin tenis meja Indonesia nggak? Iya, saya beberapa tahun terakhir ya suka ya baca-baca ya, khususnya negara kita Indonesia itu punya prestasi yang luar biasa ya. Apalagi nih kita mau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Kita bersyukur ya khususnya ASEAN Para Games. Kita punya atlet-atlet yang luar biasa, yang berprestasi, yang menyumbangkan emas, yang membanggakan bangsa dan negara kita Indonesia gitu. Jadi saya ada baca beberapa atlet-atlet yang memang punya prestasi yang luar biasa khususnya di bidang tenis meja. Nah, kita mau ngajak nih teman-teman juga untuk boleh berolahraga, membanggakan bangsa dan negara khususnya di bidang olahraga gitu. Oke. Ya, di samping itu juga pingpong itu olahraga yang cukup memasyarakat ya. Betul, Selain betul, di betul, Indonesia, betul. Gitu. Iya, setuju. Jadi contohnya nih di 17 Agustus ini, Iya. saya di rumah itu ya karena dulu waktu COVID saya juga suka main sih di dekat rumah dan Iya. sekarang tuh mereka ya teman-teman di rumah itu bikin pertandingannya, saya juga diundang lagi. Iya. Gitu. Nah, jadi saya sih melihat semakin banyak komunitas pingpong yang sekarang lagi ramai. Benar, Lagi ramai, benar. gitu. Karena ya itu olahraga yang ringan, bisa mengekspresikan diri Betul, gitu dan betul. ngelatih refleks. Jadi ya saya pikir orang semakin suka dengan olahraga ini. Benar-benar. Biasanya sangat ramai ini menjelang kemerdekaan Ya. kan? Pertandingan Ada memperingati pertandingan. kemerdekaan Betul. di RT RW tertentu itu biasanya ada pertandingan Ya, tenis meja. ada. Bahkan dari anak-anak ya, misalnya yang bisa main ya SD, SMP ataupun yang kuliah bahkan sampai orang tua usia lanjut pun itu Bisa tetap main. bisa Betul. main, bisa main. Betul. Bisa main. Sampai Iya. umur 60, 70. Iya, di benar, gereja benar, itu benar. umur 60 Betul. hampir 70 loh Iya, itu main. benar ya teman. Dan masih Masih bagus mainnya bagus. gitu. Oke, karena bukan termasuk olahraga yang berat lah ya. Jadi Iya, semua orang bisa betul, main. Betul, betul. Betul. Oke. Nah, oleh Learners setelah mendengar obrolan-obrolan ini tentang tenis meja pasti jadi mau kan main tenis meja. Yuk oleh Learners kita juga saling mendukung untuk tenis meja Indonesia yang Indonesia ternyata punya banyak loh atlet-atlet hebat di tenis meja. Ayo kita dukung terus Indonesia. Nah, thank you banget Ko Albert sama Ko Juan mau datang ke Dine-In Podcast ini sharing tentang tenis meja. Nah, oleh Diners buat minggu ini sekian dulu untuk
obrolan tentang tenis meja. Minggu depan akan ada tema yang gak kalah seru lagi daripada minggu ini. See you in the next podcast. Share food. Share goodness. Bye-bye. Thank you all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the diners, kalau all the diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, all the diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.